Al-Maidah 117 itu adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku di tengah-tengah mereka. Ya. Pengikut-pengikutnya. Selama dia di tengah-tengah pengikutnya, dia menjadi saksi. Dan setelah itu, setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Jadi begini, itu adalah doa daripada Nabi Isa alaihissalam. Ya, berdoa semoga pada saat aku lahir, ya, pada saat aku wafat dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Ya, makasih Prof. Tapi yang ayat yang saya maksud Al-Maidah 117 itu tadi, sorry Prof, bukan saya potong. Tapi itu tadi yang semoga itu, yang doa itu adalah di Maryam 19:33. Tapi ayat yang apanya sebenarnya di Al-Maidah 117. Iya, sudah dipahami. Ya tawafakum itu ya, bukan yang untuk. Silakan Ustaz Alif. Saya lengkapi apa yang disampaikan oleh guru kami tadi. Jadi begini Bang, kata wafaya itu di dalam bahasa Arab itu ada banyak makna. Bahkan contoh tadi di dalam surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Pada hari aku akan wafat. Kata wafat di sini atau wafaya di sini yang di Al-Maidah itu ketika Nabi Isa alaihissalam selesai tugasnya itu bermakna rofa'a. Di mana? Di dalam surah An-Nisa 158. Barrofa'ahullahu ilaih. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Nah, ada juga nanti kata wafa itu bermakna tidur. Dengan makna ditidurkan. Dia diangkat, dia diistirahatkan ke langit. Beliau belum wafat. Dia diangkat ke langit. Itu pemaknaannya. Ya, ingat konteks ayat penyaliban ketika mereka mengatakan mereka mengatakan membunuh dan menyalibnya, maka Al-Quran membantah mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Akan tetapi yang dibunuh dan disalib itu adalah oknum lain. Kemana Nabi Isa? Di ayat 158-nya barrofa'ahullah ilaih, diangkat ke langit. Itu maksud dari penjelasan. Ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, nah di situ maka Nabi Isa sudah tidak ada lagi di bumi. Nah, Nabi Isa berkata seperti yang di dalam surah Al-Maidah ini. Maka ketika beliau sudah terangkat ke langit, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, maka engkaulah yang dekat dengan mereka yang menjadi saksi atas mereka. Nabi Isa sudah tidak bertanggung jawab lagi setelah dia terangkat ke langit. Begitu cara pemahamannya Bang Tian, oke? Ya, jadi artinya gini Bang. Itu saya tambah biar enak udah. Nah, pertama kita harus tahu tawafa itu dari lafaz wafa itu bisa bermakna pindah, itu wafat. Maksudnya saya dari Pasuruan pergi ke Makassar, itu tawafa maknanya, pindah tempat. Jadi tidak harus mati. Makanya dalam Al-Quran lafaz mustarok bisa bermakna mengangkat, diangkat. Seperti irqalallahu ya Isa inni mutawaffika. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dengan cara mengangkatmu, tidak mati. Atau bermakna tidur. Tunggu dulu, tenang. Atau bermakna tidur. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Sama yatawaffa. Itu lafaz mustarok. Lafaz mustarok itu satu kalimat bisa bermakna beda-beda. Kayak sholawat bisa bermakna doa, bisa bermakna mencurahkan rahmat, atau bisa bermakna memegang. Misalnya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang nyawa ya seseorang pada saat kematiannya dan seorang yang belum mati. Jadi tidak harus mati tawaffa itu. Terus yang tadi ya, yang terakhir ya di Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya ada kalimat bahwasannya Nabi Isa menjadi saksi ya ketika beliau dulu di dunia. Maksudnya atas amal-amal mereka. Ya, Isa kan menyampaikan Tuhan itu Allah, aku ini utusan.
lalu dia menerima ajaran-ajaran disampaikan, dilakukan oleh murid-muridnya. Nah, Isa menjadi saksi. Dan terus Al-Maidah 116, 117 itu nanti di hari kiamat. Karena di hari kiamat tuh gini loh, orang yang menyembah berhala dipanggil, wahai kamu penyembah berhala, silakan. Mana Tuhan-Tuhan yang kamu sembah dulu? Bisa nggak menolong kamu? Ternyata nggak bisa. Khusus orang Kristen, langsung ya Isa dipanggil. Isa, benar kamu dulu mengaku dirimu Tuhan dan ibumu? Tidak ya Allah, saya tidak pernah mengatakan apa yang tidak engkau perintahkan. Aku hanya menyampaikan yang kau perintahkan apa? Bahwa Tuhan itu Allah. Jadi ayat ini coba baca tafsir Jalalainnya. Di hari kiamat nanti itu. Supaya orang sekarang tahu bahwa nanti kalian bukan Allah yang menjelaskan. Langsung Yesus sendiri nanti. Bahwa kalian menyembah aku ini salah gitu loh. Saya tidak pernah ngaku Tuhan gitu. Nah terus gimana? Apanya lagi yang mau Silakan Tian, dibuka mute-nya Tian. Oke, jadi gitu ya, buat Kristen harus dipahami kaidah dalam bahasa Arab. Soalnya kalau kaidah bahasa Arab dalam perspektif Kristen semua bisa hancur nanti kaidah bahasa Arab itu. Contoh, saya kasih satu contoh lagi sebelum ditanggapi. Ketika umat Islam diperintahkan bagaimana caranya berdoa setelah tidur. Apa di situ kalimatnya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihun nusur. Bahkan ketika di situ kami tidur pun dimanai amatana atau maut atau mati itu. Nah nanti kalau orang Kristen bilang, waduh umat Islam tuh kalau lagi pada tidur tuh pada mati gitu. Enggak gitu. Jadi harus memahami kaidah bahasa Arab. Jangan kaidah bahasa Arab diambil perspektifnya dalam bahasa Indonesia. Itu enggak masuk gitu ya. Itulah kenapa di dalam Islam memahami kitab suci harus memahami kaidah bahasa itu sendiri. Oke, lanjut silakan. Ya, baik, itu saya sedikit respon aja tadi kalau memang kayak gitu versi Mas. Cuman begini, artinya sebenarnya kekristenan lebih mendekati dengan doa tadi di surat Maryam. Tapi saya nggak sambung lagi karena di situ sudah langsung dijelaskan tentang kebangkitan wafat. Hanya saya bertanya tadi tentang Bang Tahta tadi bahwa dia bilang keperjelasan dari itu bahwa nanti Isa datang karena memang kesalahpahaman daripada orang-orang Kristen dan mungkin sebagian orang Yahudi yang mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Tapi yang ternyata kalau saya baca juga di Al-Quran, bahwa rupanya versi Al-Quran yang 3 Tuhan itu adalah Allah, ibunya Al-Masih dan Al-Masih sendiri. Nah, padahal Nasrani belum pernah menuhankan yang namanya, belum ada versi agama kekristenan yang menuhankan ibunya si Al-Masih. Jadi jangan-jangan itu salah apa? Enggak benar, memang ada kok orang yang mengkultuskan Maryam, dibuatin patung, disembah, ada memang. Jadi Tidak pernah itu yang namanya 3 Tuhan itu dalam kekristenan mau Katolik mau apa, itu adalah Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Makanya urutannya adalah Allah Bapa, Isa Al-Masih dan Roh Kudus. Tidak pernah ada ibunya Maryam. Ibunya Miriam itu dipertuhankan mau di Kristen pun, mau di Katolik pun. Bukan berarti kalau ada itu tidak benar, ya. Di dalam saya bukunya saya tidak bawa, saya lagi jalan santai. Ini nih. Tetapi Prof, ini ada datanya nih. Datanya ada nih. Jadi itu keputusan gereja itu yang menyembah Allah, Yesus dan ibunya itu hasil sidang gereja. Oh, Pak Alif. Ya, tapi yang mau saya sampaikan, Prof, di mana ada yang sampai sekarang sejarahnya, apakah di Katolik yang pernah dalam konsep teologi mereka bahwa diikutkan di dalam, karena baik contohnya dalam iman Katolik apa namanya? Gini aja Bang Tian, sebelum lebih jauh, Anda pernah pelajari nggak ada sekte yang menuhankan Bunda Maria? Berarti Kau harus belajar dulu. Kau orang Kristen mestinya Anda tahu.
Nah, pernah ada. Artinya ada yang dibantah oleh Al-Quran, itu ada. Siapa mereka yang pernah menuhankan Bunda Maria itu ada gitu loh. Nah, kalau sampai sekarang, memang dalam Katolik itu memang sangat memuliakan Bunda Maria. Tapi pernah ada sekte bahwa Trinitas itu salah satunya itu adalah Bunda Maria. Bahkan kalau Anda tahu, Roh Kudus itu baru masuk Tuhan di Trinitas itu di abad keempat. Sebelumnya tidak masuk yang kata Roh Kudus itu. Jadi pernah terjadi istilahnya apa ya, mungkin bongkar pasang Tuhan itu ya, bahwa pernah sebelumnya ada Bunda Maria dilepas dicopot jadi ada nanti jadi Roh Kudus. Itu Roh Kudus itu baru nyusul di abad keempat. Jadi Anda harus paham sejarahnya. Pernah ada sekte yang menuhankan Bunda Maria salah satunya itu ada ya. Ketika Al-Quran membantah, memang sejarahnya pernah ada. Ini dalam websitenya Sarapan Pagi Rita Wahyu juga dijelaskan di sini pernah ada sektenya ini. Oke ya, jelas ya. Artinya belum ada pernah di sejarah Katolik yang teologinya yang menuhankan Maria. Ya. Lah emangnya Jadi cuma makanya Katolik saya- aja sekte dalam Kristen? Banyak loh. Banyak. Mau Kristen, Ada mau saya bilang Katolik, tadi mau- pernah ada makanya sekte belum yang pernah menuhankan Bunda Maria. Pernah ada. Nih saya baca nih sejarah ini. Nih, hadir sekitar tahun 350 sampai 450 di wilayah Arabia. Tidak diketahui siapa pendiri sekte ini dan sedikit sekali informasi yang bisa kita ketahui. Ini ada sejarahnya. Dalam Tritunggalnya itu menuhankan salah satunya adalah Bunda Maria dan pernah beredar di wilayah Arab gitu loh. Jadi pernah ada peristiwanya. Ketika Al-Quran membantah itu ya sudah selesai. Memang pernah ada sektenya. Mungkin Anda tidak termasuk yang menuhankan, tapi karena begitu banyak denom di dalam kekristenan ya sampai Anda pun tidak tahu sekte mana yang menuhankan Bunda Maria kan gitu. Ya, oke, lanjut. Atau gini aja deh, coba kalau kita bahas ke sini sejarah Trinitas itu, ada nggak di dalam Bible mengajarkan kalau Trinitas, Yesus mengajarkan Trinitas? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Nggak ada itu. Hanya kalau kata Loh. begini, kalau kata Trinitas itu tidak ada di Alkitab. Ya nggak ada berarti, kelar. Itu adalah bukan nggak ada, bukan berarti kalau di Alkitab nama Alkitab pun bukan Alkitab namanya, nggak ada tulisan itu setelah dibukukan, makanya Kitab kan, Alkitab semua kitab. Tidak ada memang kalau kita cari nanti, ada nggak kata-kata Alkitab, nggak ada. Aduh kacau ini teman-teman Kristen, bukan gitu jangan menyesatkan. Iya, Itu saya ngambil bisa dari ngerti. bahasa Arab, Tapi, bukan mengkombinasi kalau kalimat itu al itu ada, semua, nggak bisa gitu. Itu ngambil dari bahasa Arab itu, Alkitab bukan al itu maksudnya dari bahasa Inggris. Jadi semua kitab gitu, bukan gitu. Itu ngambil dari bahasa Arab, artinya kitab ini loh, kitab yang sudah jelas bentuk kitabnya, inilah kitab, itulah Alkitab. Nah, Kristen ini udah ngambil istilahnya, tapi pemaknaannya juga ngarang-ngarang, woy. Al jadi bahasa Arab al gitu ya, nggak bisa gitu. Oke, lanjut aja. Coba di mana Yesus mengajarkan Trinitas itu di mana? Gimana? Ya kembali kepada poin pembahasan tentang Trinitas itu di mana, siapa yang mengajarkan? Karena Yesus Al-Masih itu gini Bang, karena Al-Masih itu adalah berasal dari Allah, dari Tuhan itu sendiri, sama seperti kalau ketika kami tiupkan roh kami, versi Muslim itu adalah beda, tapi versi Kristen kami tiupkan ke dalamnya. Ya, fihi kan ke dalamnya, kan ke dalam mana? Abang bisa cari kan, farjaha. Oke? Kenapa ke bahasa Al-Quran, woy? Iya, maksudnya Di kenapa kami Al-Quran menuangkan- itu, Trinitas itu yang dihukumi sebagai kafir. Surah Al-Ma'idah ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladina qalu innallaha thalithu tsalasah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 3. Itu hukumnya kafir. Kau jelaskan masalah panafahna lagi. Yang roh yang ditiupkan gak nyambung. Ingat loh ya, kalau kita buka sejarah, coba gini. Saya sedikit sampaikan. Apakah Anda mau bantah atau tidak? Trinitas itu sejarahnya, siapa yang mencetus Trinitas, itu diperkenalkan oleh Tertullianus di abad kedua Masehi. Dia itu seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf atau salah satu dari bapak gereja Katolik.
Dia yang mengajarkan tentang ilmu ketuhanan, konsep Trinitas. Jadi Trinitas itu, ajaran tentang 3 Tuhan itu baru ada di abad kedua. Di abad pertama, baik Yesus maupun orang-orang sebelum Yesus, tidak ada yang mengajarkan Trinitas. Itu nggak ada. Jadi Trinitas itu lahirnya di abad kedua, ketiga, keempat, sampai berapa kali terjadi konsili. Disitulah Al-Quran nanti di abad ke-6 datang, abad ke-7. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu 3 atau salah satu dari yang 3. Jadi karena bukan yang sedang dibantah itu bukan tentang ajaran Yesusnya, tapi ajaran yang menyimpang dari ajaran Yesus, membuat konsep baru yang mengatasnamakan Yesus, yang lahirnya di abad kedua sampai ke abad ketiga, keempat, kelima. Itu kan berapa kali terjadi konsili? Kalau Anda buka sejarah Trinitas, itu di situ maksudnya itu loh. Nah, makanya kalau kita kembali bahkan dari para scholar Kristen sendiri, tidak ada yang mengatakan Trinitas itu Alkitabiah atau bersumber dari kitab, itu nggak ada. Itu hanya konsep yang dibuat oleh bapak-bapak gereja. Itu nggak ada ya. Itu Bang salah Bang. Kalau konsepnya ada di dalam Alkitab, tapi Tritunggal itu adalah untuk menerangkan konsep itu. Jadi kalau nama Tritunggal, kata Tritunggal ya tidak ada. Tapi konsepnya yang membentuk, yang bisa mengambil kesimpulan Tritunggal itu ada. Itu dia. Jadi beda. Kenapa? Ya itu sama tadi. Karena kenapa, walaupun dia manusia, tapi kenapa dia dituhankan di kekristenan? Ya karena asal mulanya dia adalah rohullah, roh Allah, roh Tuhan bagi kekristenan, roh Elohim. Ya, jadi roh Elohim dan kalimat Elohim. Ya. Jadi kalau bikin bahasa apa kalimat Tuhan. Sana lagi. Iya, Anda kalau mau ngambil Bang, kalau Anda mau ngambil istilah-istilah yang dari Al-Qur'an, Bang, Anda akan ketampol bahwa di situ adalah ciptaan Allah gitu loh. Nabi Isa itu adalah ciptaan Allah. Bahkan kata-kata yang kau sebutkan itu pesan di dalam Al-Qur'an, la taglu fi dinikum. Jangan kau berlebihan di dalam agamamu. Karena kalian sedang menuhankan utusan Tuhan, itu diawali dengan kalimat, jangan berlebihan dalam agamamu. Oke, saya izin tampilkan data dulu, jadi jangan kau ngarang bebas ya. Saya tampilkan data dulu, mungkin habis ini nanti juga guru kami mau masuk, Guru Da, Bang Suma atau yang lain nanti. Nih, saya tampilkan ini yang saya sampaikan ya, ini sumbernya dari, ini websitenya ada, ini ya, ini resmi, punya Kristen, ini saya bacain Bang, saya bacain ya. Trinitas adalah kata Latin yang berasal dari istilah Platonik trias, yang berarti 3. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alkitab. Diperkenalkan oleh Tertullianus di abad kedua Masehi, seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf dan salah satu dari bapak gereja Katolik, yang pada abad ketiga mengajarkan tentang ilmu ketuhanan. Dia menyimpulkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu unsur tetapi bukan satu oknum. Namun dia tidak mengajarkan bahwa Anak Tuhan dan Bapa adalah sama kekal. Di sini, ini konsep sejarahnya nih. Banyak pertanyaan yang tidak terjawab mengenai ajaran Trinitas ini. Pertanyaan yang sering umum adalah di mana ajaran ini dalam Alkitab? Nah, sepanjang sejarah para pakar mengakui bahwa ajaran ini tidak Alkitabiah. Ini sudah diakui oleh kekristenan itu sendiri. Ajaran tentang Trinitas itu tidak Alkitabiah. Hanya sebuah pencocokan sejarah, mereka mencocokkan tentang bagaimana keyakinan zaman dulu mengusung konsep 3 Tuhan. Itu ada sejarahnya. Makanya Kristen itu, konsep Trinitas itu hanya mengadopsi dari kisah tentang 3 Tuhan. Contoh ada di Mesir, di India, di Yunani, dan semua agama kuno yang mengusung tentang 3 Theos atau 3 Tuhan. Datanglah Kristen yang terbaru, di situ mengadopsi semua itu, diperhalus dari semua konsep yang ada. Ini buku sejarah ini atau catatan sejarah dari Kristen sendiri menjelaskan tentang itu. Artinya apa? Di sini sudah sangat jelas bahwa merujuk kepada ajaran Bible, merujuk kepada ajaran Alkitab yang ditulis atau mencatat pengajaran Yesus, itu tidak ada mengajarkan konsep 3 Tuhan, itu nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi hanya lahir oleh bapak-bapak gereja, di mana di situ contoh Tertullian pun dia awalnya seorang penyembah berhala atau seorang penyembah dewa gitu. Nanti mencocokkan tuh konsep itu dengan
yang beredar pada saat itu dengan bapak-bapak gereja. Itu sejarahnya, Bang. Kalau Anda lari ke Al-Quran, itu sudah dikunci oleh surah Al-Maidah ayat 17 dan ayat 72. Itu sudah dikunci. Hukumnya kafir orang yang menuhankan Al-Masih putra Maryam. Jadi Anda mau kemana-mana pun nggak bisa kalau di Al-Quran. Artinya Ya. kenapa? Walaupun Coba, ada makanya yang saya bilang, Anda jangan kemana-mana. Kau buktikan aja dulu di mana Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu ada 3. Iya, karena dalam Yesus bilang Bapa dan saya adalah satu, dan dia bilang juga ketika aku akan minta kepada Bapa supaya ia mengirimkan penolong yang lain, itu Roh Kudus dalam konsep Alkitab. Jadi artinya 3 itu yang disembah itu yang adalah sama-sama sederajat mereka, itulah Allah kekristenan. Yang karena Yesus itu bagi kami adalah kalimatnya, firmannya, bukan perkataan, tapi firmannya sendiri yang ada di dalam diri ilahi. Makanya saya bilang tadi, ada sebenarnya dalam Al-Quran, hanya versi Al-Quran menafsirkannya beda. Ya, karena bagi kami Yesus itu adalah Roh Allah sendiri. Bahkan dalam Al-Quran juga dikatakan kami meniupkan. Siapa yang meniupkan? Ya Allah sendiri kan? Yang meniupkan. Malaikat. Berarti kalau ada yang keluar dari tubuh Allah, bukan. Karena demikianlah pula Putri Imran yang memelihara. Gak ada konsep pagan. Jangan kau mengemis konsep pagan di dalam Al-Quran, itu nggak bisa. Enggak, hanya saya bahwa sebenarnya kenapa itu. Jadi Bible itu tidak bisa menyelamatkan konsep Anda untuk membuktikan Trinitas, malah ngemis dari Al-Quran gitu. Ya, maka jelaskan siapa yang berkata kami Lucu di sini. kali kau ini. Apa malaikat atau siapa? Lalu kami meniupkan ke dalamnya, bukan ke rahimnya. Di situ nggak ada kata rahim sebenarnya. Wah, oten. Jadi Fanafakna fiha min ruhina. Ya Allah, di situ Allah, hakikatnya Allah, di situ melalui utusannya malaikat Jibril alaihissalam. Itu konsepnya kalau di dalam siapa? Islam Kami itu di sudah situ jelas. siapa, Nah, coba kau buktikan siapa? dulu di dalam Allah, Bible-mu di mana mengajarkan Trinitas. Itu dia, Allahu makanya Akbar walillahilhamd. kenapa Al-Masih itu Allah adalah melalui perantaraan bagian utusannya dari yang bernama malaikat Jibril. Begini, saya bicara dulu. Halo. Gurunda Ya, sudah monitor, silakan. jaringanku Ya, merah-merah Profesor. juga. Atau mungkin Jadi Ustaz Tata. Yang pertama saya ingin sampaikan, kalau kalian membaca yang keputusan gereja di mana Allah dan Yesus sebagai Tuhan, tetapi Rohul Kudus tidak pernah hanya disebut "and in the Holy Spirit". Apa itu Holy Spirit tidak dijelaskan karena memang tidak ada konsepnya waktu itu. Sesudah itu kemudian lagi dalam Kisah Para Rasul, ya, ada seorang yang ditanya, apakah kamu sudah mengenal Roh Kudus? Dia mengatakan tidak. Kami tidak pernah tahu tentang Roh Kudus. Jadi ini bukti dari Alkitab dan juga dari sidang gereja. Kalau dibaca bahwa Allah Bapa, the maker of the heaven and earth, and in the Jesus Christ, bla 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 panjang, and in the Holy Spirit, tidak ada penjelasan. Ya, jadi itu. Iya, betul memang Prof gini. Artinya Yesus memang itu, makanya kenapa dituhankan Yesus dalam Alkitab, karena memang penjelasannya bahwa dia itu adalah kalimatnya sendiri. Jadi itu makanya saya bilang tadi supaya Baik, sebenarnya izin Ustaz Talib, Gurunda, saya masuk ya sebentar. Karena ini ada penyimpangan pemahaman secara edukatif ya. Pemaksaan bahwa Yesus disebut Tuhan itu karena disebut kalimatullah. Izin Bang Tian, rohnya kami tiupkan. roh itu dalam Islam adalah ciptaan. Bang, sebentar. Kalau Anda membentur-benturkan tadi mengemis di dalam Al-Quran tentang kepaganan kalian, ini nggak bisa dibiarin, itu penyesatan. Kembali lagi, kalau Anda menggunakan dalil dalam Al-Quran,
Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Apakah Anda percaya tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an? Itu dulu, Bang. Kalau mau ngemis, Gini, kalau ada yang meragukan, pergi tanya ahli kitab. bukan. Ada nggak Di surah Al-Baqarah ayat yang ke-23, baca baik-baik. Apabila kamu meragukan, apabila kamu meragukannya, Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah semisal dengannya. Ajaklah penolong-penolongmu. Itu yang benar. Kalau Bisa ada nggak kamu buat semisal Al-Quran? Jangan kamu main ambil comot-comot Al-Quran kami. Gini Bang, kalau ada yang kita ragukan ke Al-Quran, sama siapa pergi kita tanya dikatakan oleh ayat Al-Quran? Ada tantangan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 23. Apakah Anda tidak membaca? Atau Anda memang sengaja comot-comot? Gini Bang, kalau ada yang Bang, ikuti narasi saya. Bang, dengarkan. Jadi orang jangan keras hati, Bang. Kalau Anda sudah meyakini mengambil Al-Quran, kemudian untuk memperkuat pemahaman paganisme kalian, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang 2. Anda sudah baca. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Tantangannya bagi siapa yang meragukan bahwa Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah semisal satu surah dengannya. Ajaklah semua penolong-penolongmu. Kalau kamu orang yang benar, itu tantangannya. Kalau kamu memang membaca terjemahan Al-Quran, ayat ke-24-nya dalam surah Al-Baqarah, bukankah Allah sudah mengatakan, kamu tidak akan bisa, dan pasti tidak akan bisa. Ini kalam Allah, perkataan Allah. Maka keputusan yang harus kita ambil, takutlah kepada neraka. Takutlah kepada Bagaimana api kalau neraka. bisa tunjukkan, Bang? Sabar Ada dulu, yang bisa. sabar dulu. Kalau Anda mau mengkotak-katik ya pemahaman Al-Quran kami, kenapa sih orang Kristen setiap membawakan Al-Quran di publik tanpa berdebat, kalian seringkali kejerat? Karena Anda tidak mengikuti bahwa Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Sudah ada terjemahan untuk memaknai ayatnya. Oke, Gurunda saya persilakan kembali. Monggo. Masya Allah, subhanallah. Sebelum kita lanjut, di bawah ada nggak yang ini akun yang minta naik atas nama artis jalanan, ada nggak? Host? Ya, sebentar saya cek Tadi dulu. Tadi ada, tapi sudah hilang. Siapa? Oh, Artis Artis jalanan. jalanan. Nanti saya pantau Bang Sumak. ya, beliau ini Dinda, ada yang mau syahadat melalui Oke, akun nanti beliau. Oke, saya pantau dulu ya. Masya Allah. Ya, sambil lalu moderator. Oke, Ustadz Talib, saya pantau. Ya, dibuang teman-teman yang minta multi itu. Kalau gitu saya izin turun host Oh, siap Bang Indra. Makasih Bang Indra ya. karena nggak ada porsi untuk yang mau ngalap. Ya. Salam Syukron semua Bang Indra. guru-guruku. Masya Allah Bang Indra. Salam Syukron. dari bawah. Terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih. Syukron Bang Indra. Tetap semangat. Siap, Abang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih tadi sama Bang Alif yang mengatakan bahwa kalau ada keraguan dalam Al-Quran. Baik Bang, ini sebenarnya ada keraguan juga dalam Al-Quran. Kenapa Isa Al-Masih bisa menciptakan padahal kata al-akhlugu itu hanya bisa digunakan dari ketiadaan menjadi ada. Tapi di Al-Masih, di Al-Quran... Izin saya interupsi. Anda membawa unsur keilmuan balagho tentang fiil-fiil. Anda bisa baca Quran? Ya, makanya saya tanya. Pertanyaan saya singkat untuk mengkonfirmasi keilmuan Anda. Apakah Anda bisa baca ayat suci Al-Quran? Bang, kita tidak sebenarnya ada Enggak, makanya dijawab. Tidak bisa, katakan tidak bisa. Kalau bisa, katakan bisa. Ya, saya belajar Bang. Saya teknologi sekarang udah bisa kita apa? Tinggal kita carikan bahwa kata akhlugu itu Artis akhlaga jalanan, itu Bunda. adalah Artis hanya bisa jalanan. digunakan kepada Iya, betul. dari ketiadaan Sudah menjadi ada, sudah ada naik Ustadz Talib. Ini Bang Tian ini sudah terlalu banyak minum obat kelihatannya Gurunda.
Kemana-mana dia ngomongnya. Baik, lanjut Assalamualaikum dulu. Udah warahmatullahi ada habis wabarakatuh. jalan. Enggak apa-apa. Lanjut. Karena tadi Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah. Ini sudah saya naikkan Bang Zuma. Iya, silakan Bang. Apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. ya, ada seseorang, Bang Juma pasti tahu, tapi saya tidak akan sebutkan nama akunnya. Dia bilang akan ke Makassar pada tanggal 10 nanti, karena menyesuaikan izin dari pekerjaannya. Nah, tadi dia live, kemudian saya masuk, terus ada Ustadz Yusuf PI juga di bawah. Kemudian saya bertanya dengan dia, apa yang membuatmu menahan syahadatmu sampai tanggal 10? Dia bilang karena izin. Nah, terus saya bilang, apa yang membuatmu yakin bahwa rohmu atau nyawamu masih ada di badan sampai tanggal 10 ketika kau nanti menemui Bang Juma? Nah, dia tidak bisa menjawab. Nah, terus saya berkasih analogi tadi, kalau misalnya ini adalah prosesi untuk menjadi sarjana, saya bilang ada proses sebelum menjadi S1 itu dari yudisium dulu, baru nanti diwisuda. Bagaimana kalau seandainya ini, karena dia tadi minta saran, bagaimana kalau saya sarankan dulu Anda untuk yudisium dulu, nanti pas tanggal 10-nya baru Anda nanti diwisuda sama Bang Juma. Nah, habis itu tadi dia paham. Sekarang pun katanya nggak masalah. Tapi Ustadz Yusuf PI menyampaikan bahwa nanti malam aja pas dia live. Nah, terus diharapkan Bang Juma juga bisa hadir. Kira-kira bagaimana Bang Juma? Maksudnya saya hadir di mana Bang? Hadir di live-nya Ustadz Yusuf PI. Di sini siarnya api Bang. Di sini aja. Saya enggak, masalahnya oknum itu tadinya berencana syahadat langsung ketemu dengan saya di Makassar. Kemudian disingkat mau bersyahadat di sosmed di Yusuf PI. Terus saya yang harus ke situ gitu maksudnya. Enggak, di live-nya Ustadz Yusuf PI. Ya enggak apa-apa, enggak mesti saya kan. Bisa Yusuf PI kan yang syahadat kan. Kenapa harus saya Bang? Enggak, bukan harus, bukan mengharuskan, enggak. Kupikir tadi sudah mau syahadat di sini. Iya, silakan aja disyahadatkan, Masya Allah, subhanallah. Nanti mungkin ada tim kita dari sini, mungkin Dinda Alif kah atau Dinda Dito yang ke sana, atau Dinda Tahta yang mendoakan beliau, Masya Allah. Oke, iya. Saya cuma hanya menyampaikan itu tadi saja. Dan Baik. dia menyatakan kesediaannya untuk bersyahadat nanti malam secara online. Tapi dia bilang tanggal 10 saya tetap ke Makassar mau ketemu Bang Juma. Oh iya. Insya Allah Bang, insya Allah. Itu Pak, izin tanya, maaf dulu dah. Yang mau syahadat siapa? Bang Juma tahu Al-KTP. orang itu. Al-KTP maksudnya? Iya. Suruh sini aja. Kita semuanya guru-guru dia kok di sini. Enggak, gini aja. Kita nggak boleh mempermainkan syahadat. Dulu pernah disyahadatkan. Kalau dia mau serius, saran kami datang aja langsung ke masjid, ke mana tempat di mana dia syahadatkan secara offline gitu loh. Itu lebih bagus ya. Syahadat aja langsung. Saran kami itu begitu. Kalau si Al-KTP itu dulu dia pernah bersyahadat dan pernah disyahadatkan oleh guru kami, ya kan? Masa kami mau mengulang syahadat orang yang sama? Nah, daripada menjadi beban masalah, udah kalau dia serius mau jadi seorang muslim, ya sudah syahadat aja langsung. Kan banyak saudara kita yang muslim, terutama misal ada masjid di sana, datang kepada kiai itu lebih bagus. Kalau memang mau serius gitu loh. Itu pesan kami. Soalnya saya hanya menyampaikan apa yang tadi saya dengar.
Ya, sama-sama Pak, saya juga menyampaikan apa yang saya rasakan. Ya, lanjut. Iya deh, kayaknya cuman menyampaikan itu saja. Mohon maaf mengganggu. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata dan kalimat saya yang tidak berkenan. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu wabarakatuh. hal yang ingin saya sampaikan ini, yang sering disalah mengerti. Halo? Ya, silakan. Ya. Jadi seorang Kristen menuduh Islam bahwa Islam pun mempercayai Tuhan lebih dari satu. Dengan apa? Dengan kata kami. Ya. Jadi ini yang perlu disampaikan, bahwa kami di situ bukan jamak bilangan tetapi jamak kemuliaan. Misalnya seperti contoh dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah, kata kami. Jadi ini adalah kata jamak kemuliaan. Di dalam Al-Quran kita tahu begitu, dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia pun jamak kemuliaan itu kata kami. Misalnya, kalau kita mau melamar pekerjaan, kita katakan bersama ini kami mengajukan permohonan untuk bekerja di kantor Bapak. Dan kemudian berikut kami menyertakan berkas-berkas kami. Ini bukan berarti bahwa saya, orang tua saya, anjing-anjing saya dan ayam-ayam saya ikut pula melamar pekerjaan, tetapi itu adalah jamak kemuliaan. Ya, itu saja saya mau sampaikan. Masya Allah, luar biasa guru kita ini. Jadi memang gini teman-teman sekalian, saudara Kristen itu ketika berbicara mengenai firman, berbicara mengenai kalimat atau kalam, mereka itu menggunakan prinsip Helenisme. Filsafat Helenisme yang mereka kemudian rangkum menjadikan sifat perkataan itu adalah pribadi sendiri yang kemudian sama seperti sumber dari perkataan. Jadi ketika Tuhan berkata, wahai Maria, hamillah, itu perkataan, itu firman. Gabriel datang kepada Maria mengatakan hamil karena Bapa menginginkan lahirkan seorang anak bernama Yesus. Saudara Kristen yang sudah kejebak dengan filsafat Helenisme ini menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang nusul menjadi daging. Sehingga ketika ada kata kami, seakan-akan kami di situ merujuk kepada kejamakan Tuhan. Padahal Yesus ini hanyalah ciptaan yang berasal daripada kalam. Jadi sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan, yang kemudian Tuhan bereaksi di dalam Tuhan ingin menciptakan makhluknya bernama Yesus yang lahir tanpa ayah. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara Kristen. Jadi kalau di Islam itu kalam itu sifat, kalimat itu adalah bias daripada sifat, sedangkan yang melekat pada sifat ini yaitu adalah makhluk. Contoh, Tuhan Maha Perkasa. Kemahaperkasaan Tuhan menciptakan, Tuhan mengadakan makhluk. Maha Pencipta, Tuhan menciptakan segala sesuatunya hanya dengan berkalam, dengan berfirman. Maka apa yang menjadi bias dari kemahaciptaan Allah itu adalah ciptaan. Sama seperti Yesus. Yesus itu adalah ketika dikatakan dalam Al-Quran berasal dari kalimah, itu artinya berasal dari perkataan. Alam semesta ini berasal dari perkataan. Tidak ada yang tercipta di atas muka bumi ini yang tidak berasal dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Ada yang diciptakannya langsung,
ada yang diciptakannya melalui perantaraan firman, dan seterusnya. Nah, kesalahan Kristen karena mereka membiarkan diri mereka terjebak dalam filsafat Helenisme. Apa itu? Menganggap Tuhan itu banyak, berinkarnasi, berteofani, menjadi makhluk, dan seterusnya. Itu kesalahan. Itu konsep yang diajarkan oleh Yunani Romawi. Bagaimana Krista, bagaimana Attis, Zeus, Hercules itu berubah, kemudian wujud menjadi manusia, dan seterusnya. Nah, paham ini dipakai oleh Kristen karena memang Romawi kala itu menganut ajaran Helenisme. Dipakai lalu dijadikanlah Yesus sebagai korban di situ. Padahal Yesusnya sudah mengatakan dirinya dia datang ke atas muka bumi itu bukan berdasarkan keinginannya sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia yang maha berkehendak. Nah, itu yang terjadi tuh. Jadi sekali lagi saya katakan, Yesus itu murni ciptaan yang berasal dari kalimah, di mana kalimah ini berasal dari sifat kalam yang melekat pada diri pencipta langit dan bumi. Jadi jangan disalah maknai isi Al-Quran. Gitu, silakan. Pak Bang Zuma, itu sebenarnya karena di versi kekristenan, kenapa tadi saya singgung Al-Quran, itulah pemahaman kami, karena di kekristenan ada bahwa firman yang keluar dari Allah itu yang menjadi, bukan diciptakan. Makanya saya singgung tadi At-Tahrim itu ayat 12, yang berkata, lalu kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami. Memang dalam Kemenak ada dalam kurung dibuat, artinya itu tambahan ciptaan. Tapi kalau versi kami, betul seperti di Alkitab kami, bahwa kami meniupkan ke dalam rahimnya, tapi bukan rahim sebenarnya kalau apa kan, sebagian dari roh kami. Jadi Allah sendirilah, Tuhan Kristen sendirilah. Makanya Isa bagi kami yang keluar dari Allah. Nah, sekarang karena begini. Sesuatu yang keluar dari Allah itu tidak mungkin adalah ciptaan, karena tidak ada bagian dari dalam dirinya. Kata siapa bukan ciptaan? Itu keliru ente. Berarti kita ini bukan ciptaan. Karena kita ini keluar dari Allah. Gimana sih? Matius 4 nomor 4, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Berarti kita ini Allah, karena kita keluar. Bukan, artinya Bang, kita hidup itu adalah bukan hanya soal makan. Kenapa Anda biaskan? Kan Anda mengatakan semua yang keluar dari Allah itu adalah Allah. Nah, kita ini keluar dari Allah katanya, keluar dari Tuhan. Berarti kita Tuhan dong. Bukan, itu ayat itu semua, tetapi kita hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya yang memberikan kehidupan itu bukan soal makanan, tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, itulah roh. Itu yang berhidup. Itulah roh yang membuat kita hidup, yang keluar dari Allah. Coba Anda lihat bagaimana kalimat itu dalam Al-Quran yang Anda bawa itu. Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami. Sekarang pemilik roh itu siapa? Iya, tapi roh Allah ini kan, rohnya Allah kan dari dirinya kan. Roh seluruh manusia itu rohnya siapa? Berarti ada Allah di dalam dia, apa namanya, di dalam orang. Bagaimana? Saya tanya, saya sederhanakan. Roh yang ada pada diri manusia itu rohnya siapa? Itu roh ciptaan kalau di apa? Tapi kenapa Anda tambahkan? Kenapa Anda katakan? Kenapa Anda tambahkan kata ciptaan? Langsung aja. Roh yang ada pada diri manusia itu rohnya siapa? Makanya saya bilang ada roh jadi Allah di dalam makanya orang. Pertanyaan saya sederhana. Roh yang ada Allah pada diri manusia itu rohnya siapa? Makanya karena dikatakan jadi makanya baca kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Baca tuh, belajar lagi. Jadi roh yang ada pada diri manusia ini adalah roh Allah, roh Allah. Bukan. Makanya Bang Zuma gini. Nenek Mukiper, gimana ceritanya? Roh yang ada dalam dirimu itu rohnya siapa? Kutanya dulu. Roh yang ada dalam dirimu itu rohnya siapa? Makanya dalam kekristenan, Roh Kudus, rohnya Allah berkata. Makanya kami tata Allah. Kejadian 6 nomor 7, rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Sekarang roh yang ada dalam diri Anda itu rohnya siapa? Betul Bang Zuma, itu bukan roh yang waktu nafas. Dia dengan nafas. Saya pertanyaannya sudah kelima kali. Ini yang keenam kalinya. Roh yang ada pada diri manusia itu rohnya siapa? Iya, dalam kekristenan Bang Zuma betul memang
Manusia rohnya itu adalah siapa? tubuhnya baitnya roh Allah. Ya, Makanya itu Roh pintar. Kudus adalah disebut dalam kekristenan. Berarti Al-Quran tidak salah bahwa roh yang ada pada diri manusia, termasuk Yesus, adalah rohnya Allah. Roh yang Allah titipkan, roh yang Allah tiupkan. Air yang ada di atas muka bumi ini airnya siapa? Nah, berarti kalau begitu Bukan nah, saya bertanya. masih Air imbang. yang ada di Karena atas muka manusia- bumi ini, sabar. Air yang ada di atas muka bumi ini airnya siapa? Airnya siapa? Ya ciptaan Iya. lah. Iya, tapi itu airnya siapa? Airnya siapa? Heeh. Tuhan yang ciptakan, bukan airnya siapa? Bukan masalah ciptaan, itu airnya siapa? Miliknya siapa? Semua milik Tuhan, tapi bukan berasal dari diri Berarti Tuhan. airnya Tuhan, berarti airnya Semua- Tuhan. Roh itu Semua. rohnya Tuhan, airnya Tuhan, Semua lautnya memang ciptaan Tuhan, Tuhan. udaranya Tuhan, langitnya Tuhan, makhluknya Tuhan. Bukan berarti Artinya Tuhan, ciptaannya, rohnya tapi Tuhan, dalam bukan berarti Al-Quran- Tuhan. Airnya Tuhan, bukan berarti Tuhan. Lautnya Ya, Tuhan, ya. bukan berarti Tuhan. Alamnya Tuhan, bukan berarti Tuhan. Sadar nggak sih? Betul, cuma artinya itu ciptaan, tapi dalam Al-Quran sebagian dari roh kami. Memang Dia karena tidak sebagian bilang roh yang lain rohnya itu, Allah. karena Yang sebagian dimasukkan roh ke- lainnya ditiupkan ke makhluk yang lainnya. Sebagian Tidak ada roh rohku, lainnya di situ, Bang Zuma. Rohnya Astagfirullahaladzim. sebagian dari Coba, roh kami. hei, saudara, Roh coba Sani kamu tadi sudah tunjukkan, bilang kami saudara. itu adalah Allah. Saudara jangan ngotot pada kebodohan, apalagi kau mengambil Al-Quran. Ketika berbicara Oke, mengenai siap. roh, sabar. Ketika berbicara mengenai roh, roh ini makhluk atau Tuhan? Jawab. Dalam yang dikatakan tadi itu rohnya Allah. Dalamnya Kalau dari Allah itu lautan. bukan ciptaan. Saya tanya sekali lagi, ini yang kedua kalinya. Menurut perspektif Kristen, roh itu Tuhan atau ciptaan makhluk? Jawab. Dalam kekristenan memang Allah itu bersifat roh, Bang Zuma. Saya tidak Tapi- tanya itu loh. Saya tidak tanya itu makanya loh. saya bilang tadi cocok dengan Yesus Saya yang tidak di dalam tanya itu firman-Nya, itu bukan lahir karena hubungan badan. Saya tapi tidak tanya karena itu. Yang dari saya tanya Allah. nih, jangan berdasarkan kekristenan, Islam, berdasarkan Kristen. Menurut Kristen dalam pola keagamaannya, roh itu makhluk atau Tuhan? Jawab. Kalau dia roh ciptaan ada, Bang Zuma. Tapi Saya karena tidak di Al-Quran tanya kan tentang itu roh ciptaan rohnya dari atau roh sebagian dari ini. Yang saya tanya roh. Secara garis besar, roh itu makhluk atau pencipta? Jawab. Bang Zuma, ada roh ciptaan, Bang Zuma, betul itu. Tapi Yesus dalam kekristenan itu adalah keluar dari Di Allah. mana? Di mana? Sampai Oke, Al-Quran ada roh tadi. ciptaan. Oke, ada roh ciptaan. Di mana dalilnya? Zakaria 12 nomor 1. Roh itu adalah ciptaan. Sekarang tolong dalilnya di mana roh itu adalah pencipta. Ayo, semangat. Ayo, di mana dalilnya? Yes, makanya saya bilang Yesus itu katanya kan firman Allah yang keluar dari Allah. Kok makanya? Saudara, Zakaria 12 nomor 1, roh itu adalah ciptaan. Sekarang kalau Anda Betul, memaksakan Bang roh itu Zuma. adalah pencipta, saya minta bilang dalil. tadi, Saudaraku, ada roh saya ciptaan, minta Bang dalil. Zuma, tapi Yesus Di mana beda. pencipta langit dan bumi itu adalah roh? Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Allah itu roh. Di mana itu tertulis Allah itu roh? Itu penipuan. Pak. Original teksnya oke, tidak berbunyi seperti itu. Original teksnya mengatakan pneuma hotheos. Ya, pneuma itu apa? Pneuma itu roh. Ya, apa lagi alam? Loh, pneuma itu roh atau hantu. Hotheos itu artinya merujuk kepada Tuhan, artinya rohnya Tuhan. Kan Bang Zuma tanya yang mana dikatakan Allah itu roh dalam Di mana? Saya Di mana? tunjukkan. Di mana? Pneuma hotheos Iya. itu artinya rohnya Tuhan. Allah itu roh. Tidak ada, itu penipuan. Bukan Allah itu adalah roh. Di situ Bang jelas. Zuma, makanya saya bilang cocok dengan yang di Al-Quran. Dia bilang sebagian dari roh kami. Astagfirullahalazim. Hei, Bahlul, dengarkan saya. Original teks kitabmu Yohanes 4:22, di situ jelas dikatakan Yohanes 4 nomor 24.
Pneuma hotheos, roh Tuhan, bukan Tuhan roh, tapi roh Tuhan, koclo. Aku mau tanya. Kalau memang Tunggu Anda dulu, bertahan selesaikan itu bahwa- dulu. Selesaikan dulu, jangan kau bertanya. Pneuma hotheos artinya apa? Allah itu roh. Di mana dikatakan Allah itu roh, koclo? Kalau Allah itu roh, tulisannya apa? Theos ho pneuma. Jangan kau balik. Di situ jelas pneuma ho theos artinya rohnya Tuhan. Bukan, itu Anda yang menerjemahkannya seperti itu. Oh, Dinda, siapa yang bisa buka kamera di sini? Tolong suapin dedak mulutnya manusia bahlul ini. Bisa buka Yohanes 4 nomor 24. Jangan kau ketawa. Pak Ketum, bisa Cukup saya yang ketawa. Lanjut, Anda jangan. Biasa lah, itu kan. Siap, bentar. Kan ada bodoh, ada bahlul. Kan Kristen, identik dengan kebodohan. Yohanes Silakan dibuka 4, Dinda. 24. Yohanes 4:24. Kristen sama dengan bodoh. Jangan jadi Kristen kalau tidak mau bodoh, harus bodoh. 1 Korintus 4:10 itu. Kita buka di ini ya. Kalian itu selalu dicekok kebodohan, pembodohan, penipuan. Jangan kau seret kami ke situ, Bang. Jangan kau seret kami ke sana, jangan. Kalian aja yang bodoh sendiri. Nah, yang mau saya katakan Bang Zuma, versi kami itulah yang kami imani. Bahwa apa yang keluar dari tubuh Allah tidak mungkin ciptaan. Makanya saya setuju dengan Al-Quran, sebagian dari roh kami tiupkan ke dalamnya. Itu dia, makanya kami percaya nggak mungkin bagian dari yang keluar dari diri Allah adalah, makanya Yesus itu adalah, Isa Al-Masih itu tidak mungkin ciptaan. Kalau yang abang bilang tadi ada Bagaimana bagian tidak daripada mungkin roh itu Allah. ciptaan? Bagaimana Anda mengatakan tidak mungkin ciptaan? Sementara dia manusia. Memang robe otaknya orang ini. Bagaimana mungkin Memang Anda dia katakan dalam Yesus itu rupa bukan ciptaan? manusia, Bang Zuma. Astagfirullahaladzim, Tapi dia dari ya roh Allah. Allah. Iya, dari roh Allah gimana ceritanya? Seluruh manusia itu berasal dari roh Allah. Tidak ada manusia itu berasal dari roh setan. Kecuali rohmu mungkin. Semua kita ini adalah roh dari Oke, Allah. aku mau tanya Roh sama yang Bang ada Zuma. pada diri kita ini adalah roh Allah. Makanya dikatakan dalam kitab saudara, Baik, Allah itu roh, itu penambahan. Tidak ada kata itu di situ. Di situ theos pneuma. Apa artinya Baik, tuh? aku tanya sama Bang Zuma. Bang Zuma, yang dikatakan dalam Al-Quran, sebagian dari roh kami tiupkan. Keluar dari Allah itu ada kan yang keluar dari Allah adalah ciptaan. Yang keluar Saudara, dari pribadi. semua yang keluar dari Tuhan itu ciptaan. Bukan Ciptaannya. Tuhan. Firmannya ciptaannya. Firman yang keluar dari Tuhan itu ciptaan. Oh, firmannya ciptaannya. Keluar dari Tuhan, semua yang keluar dari Tuhan itu statusnya ciptaan. Apapun itu. Kalau pemikirannya berarti kan ini dari pemikirannya kan? Kalau pemikiran itu Firmannya tidak itu keluar. pemikirannya Hei, ciptaannya Bung. Pemikiran Tuhan itu tidak keluar. Itu sifat. Kemampuan berfirman. Kemampuan firmannya ini- berfirman, pengetahuan Tuhan. Firmannya Itu ini- tidak keluar dari Tuhan. Kalaupun yang dia keluar dari sesungguhnya dia- Tuhan, itu adalah firman, perkataan. Perkataan itu adalah apa yang ditulis itu adalah itu hanya untuk bisa dimengerti manusia. Namun firman yang sesungguhnya ada dalam diri Allah. Itu keluar Pikirannya nggak? nggak mungkin. Keluar nggak itu pikiran? Keluar nggak itu pikiran? Bang Zuma, Tuhan Hey. itu bukan mulut, itu hanya alat, Bang Zuma. Ini perkataan. Makanya jangan kau setarakan Tuhan dengan makhluk, koclo. Inilah kau jadinya. Makanya. Sekarang Betul. coba kau tunjukkan kepada saya apa yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Mana dalilnya? Yesus bilang, aku keluar dari Allah. Nah, Maka kalau itu dia keluar tadi dari dengan Allah, apakah ayat dia Allah? Al-Quran kan? Oke, sekarang alam semesta ini keluar dari mana? Bukan, itu diciptakan dengan kun yafayakun. Kenapa lari penciptaan, bonyok? Iya. Alam semesta Makanya ini beda keluar dari ciptaan, mana? Bang Hei. Zuma. Hei. Beda dengan dia berfirman. Alam jadilah semesta ini jadi. keluar dari mana? Bukan keluar dari Allah. Itu Keluar dari setan. Itu yang beda. Jadi keluar Bukan. dari setan. Diciptakan dengan kuasa firman, bukan firman yang Dengar, ketika alam semesta ini hendak diciptakan, apa yang keluar dari Tuhan? firman apa yang yang keluar? menciptakan.
Bukan Apa yang firman keluar menjadi dari ciptaan. Tuhan? Misalnya Tuhan ingin menciptakan matahari. Apa yang keluar dari Tuhan? Jawab. Hanya diniatkannya, difirmankannya, Nah, diniatkannya. itu difirmankan. Sebelum Maria hamil, apa yang keluar dari Tuhan? Kulempar juga nanti mangkok ya. Sebelum Maria hamil, apa yang keluar dari Tuhan? Makanya Bang Zuma, Kau Yesus jawab itu sesuai dengan adalah pertanyaan, bonyok. Roh Tuhan, dengar. Roh Tuhan turun atasmu. Memang kau ini, Artinya roh Tuhan, Bang. memang kau ini pantas untuk dicaci. Memang bahlul kau ini. Gatal itu saya. Yang keluar dari Tuhan sebelum Maria hamil apa? Yang diantar oleh Roh Kudus kepada Maria itu apa? Daging. Firman Daging dibawa Tuhan. Roh Kudus dari langit. Daging. Perkataan Tuhan yang dibawa oleh Roh Kudus kepada Maria. Hei Maria, ya paman, ini ada perkataan dari Sang Yang Maha Tinggi. Apa katanya perkataannya? Kamu harus hamil dan melahirkan anak bernama Yesus. Selesai. Berarti Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Matahari itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Alam semesta ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Banyak. Yesaya 55 nomor 11. Segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Sebelum apa yang aku inginkan itu terjadi sesuai dengan apa yang aku mau. Mazmur 33 nomor 9. Aku Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Aku hanya memberikan perintah, maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pahlul. Dongok. Makanya kurangi makan B2 biar kau waras. Nah, di depan guruku kumaki kau kan. Ha, mampus. Maaf guru, bercanda. Oten memang harus digituin. Bahlul. Yang jadi matahari adalah firman yang keluar dulu. Baru jadi matahari. Terus Yesus apa yang keluar dari mulut Tuhan? Daging. Keluar dari langit. Jatuh dari langit. Jadi orok dari langit. Begitu sampai di bumi sudah berkumis. Gitu. Dasar kampret. Firman yang keluar dulu. Makanya dikatakan Al-Quran. Kalimatuhu. Roh dari kami. Kenapa dikatakan roh dari kami? Karena Maria hamil tanpa digauli suami. Tiba-tiba saja berubah daging. Lalu ditiup roh. Supaya dia hamil. Supaya dia melahirkan anak. Begitu. Udah diajarin juga masih bebal. Ini kalau saya jadi guru di gereja. Habis itu meja ku bongkar. Kalau saya jadi ngajar. Kalau siswaku kayak tadi tuh. Untung pendetanya ndak ngajarin cerdas. Kalau pendetanya ngajarin cerdas, habis meja-meja. Lanjut teman-teman. Iya, saya pun juga mau banting ini HP tadi. Orang ada hidup kayak begitu. Beranggapan Tian itu adalah RK. Tapi kelihatannya iya sih secara... Ngeyel. Oke, Pak Minho, selamat sore. Bukan ya. Oke, Pak Leminho. Ya, sore. Silakan, Bang. Iya. Iya. Iya, kadang-kadang itu ditanya muter-muter dulu baru dijawab itu. Siapa, Bang? Ya, Sitian itu. Kalau ada Menhu kira-kira nggak muter-muter nggak? Nanti. Ya kalau berdiskusi berdebat ya harus berani jujur lah, harus berani. Harus jujur ya, Leminho. Ya. Silakan Gurunda. Iya, masih saya nih. Siap.
Ya silakan. Apa yang dibahas lagi apa? Ada Pak Leminho, silakan mau store KTP atau mau tanya apa nih? Sebelum store KTP lah, silakan. Mau syahadat Bang Liminho. Guru kita ini kaget-kaget dia. Waduh, turun kabur. Iya. Mungkin kita ambil poinnya tadi ya, Bang Zuma Gurunda ya. Silakan. Yang keluar dari Allah itu ciptaan atau dia pencipta? Pak Leminho, muter nggak kamu? Silakan. Silakan Lemenho ditanggapi. Yang keluar dari pencipta itu apa ciptaan apa bukan? Iya, kalau ciptaan itu kan memang sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, itu baru dikatakan ciptaan. Tetapi kalau dari yang ada menjadi hal yang lain itu namanya bukan ciptaan, namanya kreasi. Nah, daging Yesus kan memang dari yang tidak ada menjadi ada kan. Ya itu harus belajar kata ciptaan itu dulu sih. Itu aja Pak Ustadz Arif. Kayaknya masih sambil bercermin, mungkin lipstiknya belum selesai. Ya, maksudnya kan gini loh Pak. Jadi kalau tadi kan contoh firman yang awalnya bukan daging dari Tuhan menjadi daging kan gitu. Firman itu menjadi manusia. Maka manusia daging ini kan awalnya tidak ada, lalu menjadi ada. Maka yang awalnya tidak ada menjadi ada, maka di situ adalah sebagai ciptaan Tuhan. Gitu ya kesimpulannya. Clear? Selesai? Damai? Oke, selesai diskusinya. Lanjut. Ya, Bang David, mungkin monitor mau melanjutkan, memperumit, diajak muter-muter dulu. Oh yo siap, muter-muter yuk. Masih mau diputer sama dia. Mumet bareng kita, mumet bareng. David ini sebenarnya sudah mau syahadat dia ini. Ya betul Gurunda. Semalam udah kita integrasi, jadi dia ini takut nggak dianggap anak sama mamanya gitu. Maaf. Iya. Tadi tidak dianggap anak gitu. Iya. Kan mamaku bilang besok gereja jam 9. Ya mak, kataku. Ya. Yain aja lah. Tapi tidak pergi. Pergi, cuman belok ke tempat batako. Memang nakal. Anak durhaka. Aduh. Tapi bagus lah kan ya. Karena di sana kalau ditemukan betul menyembah Yesus yang benar berarti nyembah manusia. Kalau nyembah Yesus yang bukan Yesus yang benar berarti penyesat. Karena Tuhan tidak pernah bernama Yesus. Pencipta langit dan bumi itu tidak punya gelar Yesus, nggak ada gelar itu. Ya, jadi sudah benar itu, hindari aja. Nanti kalau sudah dengar suara azan, nah mending ke situ. Ngapain tuh? Berani nggak itu? Si David berani nggak kalau dengar suara azan dia balik datang ke masjid itu? Oh, pasti berani. Kalau dia sudah yakin, pasti berani. Tapi diusir sama itu. Belum sunat, jangan ke sini. Belum sunat mah. Enggak lah, kalau sampaikan saya baru mau Islam, pasti diterima. Yang penting masuk ke kamar mandi dulu, diguyur pakai air keran, bersih-bersih kepalanya.
uyur baik-baik, habis itu ambil karet pentil, ikat. Dibalik dulu helmnya, cuci bersih, masuk masjid. Atau beli salompas, kasih ini atau Nempelin. Dilem Korea Gurunda. lakban. Habis itu ajak bicara, awas lu ngantuk ya, awas lu tidur, jangan lu selimutin kepala lu ya. Kau harus terjaga terus. Gitu. Ini Pak Lee Min Ho kayaknya sudah sunat deh. Sudah sunat kan Pak Lee Min Ho? Tadi ngatai David, kalau nggak pergi gereja belok. Tadi pagi masih ke gereja nggak? Dengar-dengar aja dari belakang. Apa yang didengar tadi, Bang? Dari pendeta ya. kita. Sunat itu tidak wajib. Pasti bilang gitu. Khotbah Itu pendeta rahasia. kita tadi apa katanya? Ya, samar-samar yang nggak diperhatiin lah. Enggak kayak khotbahnya pendeta Bom. Saya sudah jarang ke YouTube karena saya di TikTok. Kan saya mau bayar listrik, mau beli beras, mau beli kuota. Jadi saya jarang lagi ke sini. Itu kata Bom, viral itu. Oh iya. Iya. Ya mudah-mudahan saudara saya ini dapat hidayah. Bom sering puasa nggak itu, Bang? Kenapa? Bom sering puasa nggak itu? Mana ada sering puasa perutnya kayak gitu. Cuman Pak Bom itu manusia tanpa anus. Gak pernah makanya perutnya gitu terus dia. Oke, Bang Zuma, Gurunda, ini dua orang ini sebenarnya sudah apa namanya, sudah tercerahkan karena terlibat dalam diskusi kita, terutama semua yang dipaparkan Gurunda dan kita semuanya Apologetik Islam Indonesia. Mungkin pemaparan kepada orang yang sudah mulai berakal sehat kembali dalam mencari agama yang benar. Tafadhol Gurunda, mungkin pencerahannya. Tafadhol. Iya, jadi gini Bung. Kalau di dalam Al-Quran itu kan, Al-Quran itu selalu menantang manusia. Bukan hanya menantang manusia pada zaman Nabi Muhammad, enggak. Tapi Al-Quran itu selalu menantang seluruh manusia untuk menemukan kemudian kesalahan atau apa yang ada di dalam Al-Quran yang menurut akal atau ilmu pengetahuan itu bertentangan. Dan sampai hari ini belum ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan kelemahan Al-Quran. Nabi Muhammad itu ya hidup di 1000 tahun, 1400 tahun silam. Bisa nggak kita bayangkan keadaannya pada zaman itu seperti apa? Sedangkan 1000 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, masa-masa penjajahan, Anda pernah lihat gak di TikTok bagaimana kota Jakarta tahun 1960, tahun 1950? Pernah kan? Iya pernah. Nah itu kayak perubahan-perubahan. itu berapa puluh tahun lalu, masih keadaannya sangat luar biasa, masih boleh dibilang sangat tertinggal bukan? Itu 50 tahun, belum cukup 100 tahun. Bagaimana yang 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, 400 tahun, apalagi 1400 tahun. Tapi Nabi Muhammad memberikan sebuah kedikdayaan kepada kehidupan manusia di alam ini. Apa itu Al-Quran? Di situ terurai pengetahuan yang terkait dengan kedokteran, yang terkait dengan militer, pendidikan, seluruhnya ada di dalam. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Beliau buta huruf, tidak mengerti bahasa Ibrani, tidak mengerti bahasa Yunani. Tidak ada teman-teman dia yang terpelajar. Tidak ada sahabat beliau yang kemudian bisa membaca kitab-kitab sebelumnya atau pernah terindikasi mengetahui kitab-kitab sebelumnya. Tidak ada di sana sekolah, tidak ada kemajuan di sana, tidak ada peradaban di sana di tanah Arab.
padang gurun yang tandus, tidak pernah tersentuh kehidupan-kehidupan yang sudah maju seperti di Yunani, seperti di Romawi, Mesir. Itu tidak. Di situ benar-benar padang gurun yang panas, kemudian tidak ada sedikit pun di sana tersentuh oleh peradaban kehidupan manusia yang sudah maju pada zaman itu. Nabi Muhammad betul-betul hidup sebatang kara. Ayahnya, beliau belum lahir, sudah meninggal. Tidak memiliki kemudian pengetahuan dari ayah. Begitu dia lahir, tidak mengetahui baik buruk, ibu kandungnya meninggal. Belum seberapa, meninggal kakek, meninggal paman. Tidak pernah dia tersentuh satu pengajaran di luar dari wahyu yang diterima, nggak pernah. Nggak ada dia terima pendidikan-pendidikan sebelumnya, sebelum dia menerima Al-Quran. Itu nggak ada. Tidak ada kemudian tokoh yang datang kepadanya mengajarkan ilmu. Tidak ada padanya kesempatan pergi ke Mesir belajar, pergi ke Roma belajar, ke Yerusalem, Palestina belajar, atau apapun itu. Tidak pernah. Tidak pernah dia membaca buku-buku pengetahuan. Tidak pernah, tidak ada sama sekali. Buta. Tapi kenapa di zaman canggih sekarang ini, bukunya, Al-Quranul Karim, kitabnya, justru selaras dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan kitabnya orang Kristen, penulisnya itu ratusan. Yang mendukung kemudian penerjemahan Septuaginta itu ratusan. Dari kerajaan ke kerajaan, dari era ke era, dari zaman ke zaman, dari peradaban ke peradaban, dari ilmuwan ke ilmuwan. Sudah gitu bukan cuma seorang, ratusan. Di situ ada Paulus, di situ ada Markus, Lukas, bekerja sama mereka menghadiahkan buku yang sudah direvisi, diedit dan seterusnya. Terjadi padanya evolusi dan seterusnya. Disampaikan kepada orang Kristen, apakah sudah embulat? Diterima? Enggak. Masih butuh dikoreksi, masih butuh direvisi. Dan itu bukan cuma kemarin, hari ini dan seterusnya akan mengalami hal yang sama. Berarti ada perbaikan, ada perbaikan, ada perbaikan, ada perbaikan, ada penyempurnaan, ada editing, ada revisi, ada koreksi. Di situ sudah banyak orang, kitabnya adalah kitab orang yang berilmu, orang yang paham tentang duniawi, para ilmuwan, pakar sains, semuanya beriman, percaya kepada Bible. Tapi apa terjadi? Harus direvisi, harus dikoreksi, harus direvisi, harus dikoreksi. Itu bukti bahwa kitab saudara bukan firman Tuhan. Kenapa? Yang memegangnya adalah orang pintar, yang memegangnya adalah orang cerdas, orang yang hidup dari zaman peradaban, hidup di mana era mereka sudah punya pengetahuan yang hebat, bahkan mereka disebut sebagai ahli filsafat, ahli kedokteran dan seterusnya. Tetapi begitu mereka membuat kitab yang mereka anggap suci, masih butuh direvisi, masih butuh dikoreksi. Mereka ratusan bahkan ribuan. Nabiku seorang diri. Ada yang pernah mengoreksi kitab sucinya? Ada ilmuwan yang ditemukan, ada ilmuwan yang menemukan satu disiplin ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran? Tidak ada. Para ilmuwan menemukan kemudian alat yang bisa mendeteksi apa yang ada di perut bumi. Nabi Muhammad menguraikan 1000 tahun, 1500 tahun yang lalu. Jadi apa yang kemudian bisa diragukan? Hanya kufur. Makanya orang Kristen itu disebut kafir. Apa itu kafir? Orang yang bebal, yang solim, yang otaknya tebal, mukanya tebal, susah cahaya nembus masuk ke hatinya. Mereka tutup rapat-rapat. Padahal Al-Quran sudah datang dengan kilauan, dengan cahaya yang begitu jelas, kebenaran yang begitu diurai. Bayangkan Anda duduk merenung, duduk nih, duduk, Anda duduk. Dari kanan kiri disuarakan, Allahu Akbar. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dari masjid yang sono mengumandangkan ayat bagaimana Allah memuji kemudian orang-orang yang padanya ada iman. Dari sebelah kiri bunyi ayat lagi, Qul huwallahu ahad. Ayat di mana Kristen diperdengarkan Tuhan itu ahad. Dari depan bunyi masjid lagi,
Semua dikelilingi suara masjid. Apakah kalian kemudian peduli? Enggak. Padahal pertolongan Tuhan datang kepada kalian dengan didirikannya masjid demi masjid demi masjid supaya diperdengarkan kalimat-kalimat benar itu. Ada kalian peduli? Enggak. Yang kalian peduli cuman ke gereja. Malam kudus, sunyi sepi. Tuhan Yesus melangkah ke bait Allah, mengajar Jumat. Yakub, Yesus menerima firman dari Bapa untuk disampaikannya kepada murid. Itu yang kalian senang itu. Apalagi kalau sudah diikuti dengan musik-musik yang wah luar biasa. Padahal narasi yang dibangun dari ucapan kalian itu sudah menggugurkan ketuhanan Yesus. Yesus menerima firman dari Bapa. Itu sudah bukti dia bukan Tuhan. Azan betul dikumandangkan di mana-mana, 24 jam azan itu silih berganti dari masjid ke masjid. Ada kalian peduli? Enggak, kenapa? Karena ada penyesat di dalam diri kalian yang sulit untuk menerima itu. Enggak mau. Karena kenapa? Mereka juga butuh teman di neraka. Di Islam coba, saudara saya dua ini, apa yang salah di Islam? Hubungannya dengan agama kalian, apa yang salah? Yesus kami katakan makhluk. Salah enggak? Tidak. Yesus menyembah kepada Tuhannya. Salah enggak? Tidak. Yesus adalah nabi dan rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Salah enggak? Tidak. Yesus puasa. Salah enggak? Enggak. Sunat. Salah enggak? Enggak. Sujud, sholat. Salah enggak? Enggak. Semua yang kami imani itu dibenarkan oleh Anda sendiri. Tapi kenapa gengsi menerima Islam? Yaitu tadi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kau percaya. Kalau kau percaya, kau sesat. Nah ini yang terjadi. Berat menerima Islam. Padahal katanya Yesus itu juru Islam, juru selamat. Selamat itu artinya Islam. Shalom itu artinya selamat. Juru selamat berarti Yesus juru Islam. Kenapa enggak ke Islam? Sedangkan Yesus adalah juru Islam. Di Islam sujud, puasa, sunat, tidak makan babi, ibadah sesuai dengan kaidah. Kenapa enggak mau ke Islam? Sementara Yesus sendiri adalah Islam. Karena itu tadi, ada iblis yang menyesatkan kalian, yang menutup hati kalian, yang menutup pikiran kalian. Siapa iblis itu? Boleh jadi setannya langsung, boleh jadi orang tua kalian, boleh jadi anak-anak kalian, boleh jadi saudara-saudara kalian. Karena setan itu ada dua golongan. Ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Setan dari golongan manusia adalah dia yang mengajarkan manusia, baik itu anaknya, tantenya, cucunya, siapapun dari manusia, yang mengajak manusia menyembah kepada sesamanya makhluk ciptaan Tuhan. Itu setannya tuh. Jadi kalau kamu takut sama orang tuamu, karena kamu itu mau Islam tapi kamu tak, berarti kamu takut kepada setan. Karena setan ini mengajarkan kamu untuk menyembah kepada selain daripada Tuhan. Coba cari tahu Tuhannya umat Islam. Mana Tuhannya umat Islam? Bisa kau dapat? Tidak ada. Tidak bisa kau temukan umatnya Islam itu, Tuhannya umat Islam itu nggak ada. Tapi kalau kami coba cari Tuhannya Kristen. Begitu kami melangkah ke rumah orang Kristen, lihat di dinding, tuh Tuhanmu menggantung di dinding. Apakah seperti itu Tuhan? Enggak. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tidak serupa dengan apapun. Berarti dia tidak bisa dibentuk. Makanya umat Islam itu cukup berkata, Allahu Akbar. Duhai dikau, hakikat yang maha besar. Itu di Islam. Jadi Tuhan pencipta dan bumi yang maha besar ini mendengarkan, mengetahui, oh hambaku si Sumas sedang menyembahku. Tapi kalau Yesus Anda panggil, Yesus. Yesus dengar enggak? Enggak. Karena Yesus manusia. Jangankan dia mendengar dari sini sampai ke langit. Kamu dengan Yesus jarak 1 kilometer kau panggil. Yesus. Enggak akan balik. Kenapa? Dia manusia, dia makhluk, punya keterbatasan. Tapi kalau Tuhannya umat Islam,
Ya Rob, ya Allah, dengarkan doa kami. Ya dengar, karena dia Allah yang maha mendengar. Annallahu sami, sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Yesus ada nggak maha mendengar? Sampai Anus Murobe panggil namanya, dia tidak akan dengar karena dia bukan Tuhan. Begitu saudara. Jadi Islam itu sederhana. Kami memuliakan para nabi. Kalian diajarkan menghina para nabi. Coba baca Bible tuh. Seluruh nabi-nabi dihinakan di situ. Ada nabi yang diperkosa kedua anak gadisnya. Ada nabi yang diperintahkan, yang diceritakan kemudian mengintip istrinya orang mandi lalu digauli. Ada nabi yang diceritakan lari dia masuk ke perkampungan dalam keadaan telanjang. Ada. Jadi dihinakan. Ada nabi yang mati ditampar, ditonjok, tombak, digantung secara terkutuk. Dihinakan. Tapi kalau di Islam, semua nabi dimuliakan. Termasuk Yesus pun kami muliakan. Bahkan di Islam nih, di kitab kami itu tidak ada Paulus dihinakan di situ. Nggak ada. Nggak ada di kitab kami Paulus itu dihinakan. Ya cuman di kitab kalian itu kerjanya mengutuk, menghina, mengutuk. Bahkan Tuhan pun dikutuk, Tuhannya sendiri. Begitu saudara. Jadi kalau begitu Anda masuk Islam, ya Anda sudah menjadi pengikut Yesus yang adalah nabi bagi Bani Israel itu. Karena Anda akan diajari untuk mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan, apalagi sebagai makhluk yang dikutuk Tuhan. Sebagaimana dalam Galatia 3 nomor 13, dikutuk dia di situ. Itu kita enggak. Begitu saudara. Ayo hentikan saya sebelum saya sampai maghrib ini bicara terus ini. Masya Allah. Luar biasa. Ya, jadi poinnya ini ajakan. Sebagaimana kami umat Islam mendakwakan kebenaran Islam, yang kami ketahui api neraka itu isinya adalah manusia dan batu. Kalau manusia itu ternyata Bang Leminho dan David, maka kita sebagai sesama manusia, ayo marilah buka hati yang menjadi penutup hati kalian yang disebut kafir, supaya tidak ada istilah kafir. Terima Islam. Kami hanya mengajak, tidak memaksa, karena Islam la ikraha fidin. Tapi kembali lagi, semuanya kita kembalikan kepada saudara berdua, maupun ada Pak Nasi Padang yang sedang mencari juga. Tapi kembali semuanya ke hak prerogatif David maupun Pak Leminho. Ya, mungkin Bu Rinda, silakan. Saya sedikit mau. Ya, silakan. Pada waktu tahun 2000, saya dari Filipina kembali ke Indonesia melakukan dakwah kristologi dari Aceh sampai dengan Maluku. Sudah itu, setelah saya sudah berkeliling Indonesia, lalu ada kengerian di dalam hati saya. Saya selalu terngiang-ngiang bahwa akan saya diadili oleh Tuhan. Hai Munir, kamu sudah punya ilmu yang mumpuni, berjalan dari ujung barat sampai ke timur. Sekarang kalau andai kata Anda tiba-tiba dipanggil oleh Allah, siapa yang akan menggantikanmu? Oh, itu saya ngeri sekali. Selalu di mana-mana saya ditanya begitu. Tetapi ketika memasuki tahun 2000-an, kemudian disitulah saya mulai perlahan-lahan muncul para kristolog muda. Ya, jadi ini saya seakan-akan menjawab kengerian saya, permohonan saya. Ya Allah, bagaimana saya, mudah-mudahan ada yang akan menggantikan saya. Dan ternyata doa saya itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hadirnya Pak Zuma, Donditan, siapa lagi? Itu si Ambon itu dan lain-lain. Ustaz Kainama. Ya, Ustaz Kainama.
Oleh sebab itu sekarang andai kata pun Allah memanggil saya akan tersenyum bahwa penggantiku jauh lebih hebat daripada saya. Allahu Akbar. Allah. Merendah beliau, Masya Allah. Masya Allah. Allah. Ya, terima kasih Prof. Sanihu. Ya, saya rasa itu ungkapan dari hati ya Gurunda. Jadi insya Allah kami akan istiqomah bersama dengan Gurunda kami dan para ustadz yang lainnya memang berdakwah kristolog lebih utama karena jalan ini sekaligus membentengi umat supaya paham tentang kekristenan. Masya Allah. Jazakallah khairan kasir Profesor Sanihu Munir. Saya tambah sedikit. Ya, monggo silakan. Orang kan selalu mengatakan kenapa Islam itu menggaruk-garuk agama lain. Ya, jadi ini andai kata Islam itu tidak hadir di muka bumi ini, barangkali ada 5 juta, 6 juta yang kafir. Tetapi dengan adanya datangnya Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW yang menyempurnakan Islam itu disempurnakan, maka kemudian hal itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam ya begitulah. Siap, Masya Allah. Izin kembalikan lagi kepada 2 orang Kristen yang masih Kristen ya. Tapi sebenarnya kelihatannya sudah bukan Kristen lagi. Ini Profesor Sanihu ya. Pak Leminho boleh langsung dikonfirmasikan setelah pemaparan sekaligus dakwah kebenaran tentang Islam yang disampaikan oleh Gurunda kami Bang Zuma. Kira-kira apa yang mau di-feedbackkan? Kenapa masih tetap di dalam keambiguan beragama? Di Kristen ternyata tidak begitu, di Islam masih belum. Silakan Pak Leminho dulu, silakan monggo. Iya, pertama memang perlu kita tahu bersama lah. Maksudnya Indonesia itu kan secara kultur adalah negara yang memang betul-betul adalah negara yang beragama. Sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu betul-betul saya rasain betul-betul diterapkan oleh seluruh warga Indonesia ya. Sehingga di Indonesia sangat sedikit adanya ateisme. Cuma permasalahannya di dalam mencari kebenaran adalah ketika harus diberhadapkan dengan karena kuatnya kultur beragama di Indonesia, jadi ada timbul fanatisme begitu. Jadi ketika seseorang mungkin merasa terpanggil atau merasa benar, yakin benar dengan satu agama, tetapi ketika dia sudah dikelilingi oleh om-omnya, oleh tantenya, oleh keluarganya mungkin, atau mungkin sudah berada di satu komunitas, ada satu kesulitan mereka untuk berpindah begitu, Kang Dito. Adanya tekanan lah, ada tekanan pressure begitu. Jadi mungkin sama saya seperti saya mungkin jika dapat hidayah begitu di Islam, hal yang pertama harus saya hadapi kesulitan untuk berpindah karena ada fanatisme di pihak keluarga, jadi takut dibenci dan lain sebagainya. Itu satu ya. Yang kedua mungkin kenapa belum di Islam belum semua diterima dengan baik ya. Ada mungkin banyak hal yang belum diterima dengan baik. Oke, cukup konfirmasinya. Saya rasa alasannya sudah cukup jelas karena culture dan juga lingkungan. Mungkin Pak Leminho tadi mendengar gak apa yang disampaikan oleh Profesor kami, dari Gurunda kami? Beliau mengatakan kalaupun dijemput segera mungkin. Beliau mengatakan akan dengan senyuman. Inilah bedanya kami umat Islam. Bagi kami kematian itu akan menjadi hadiah yang terindah. Setelah kalau misalnya yang dirasa sebagai amalan, salah satunya yang 3 untuk mengantarkan sampai dengan yaumul hisab, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dari Gurunda kami, Profesor Sanihu Munir, beliau mengamalkan yang ilmu bermanfaat bagi umat Islam.
sehingga akan menghadapi panggilan Allah itu dengan senyum. Lalu Pak Leminho tentang menyikapi kematian, apakah kekhawatiran yang ada atau sudah ikhlas? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Itu kepastian yang hak. Kita nggak bisa menolak dan kita tidak bisa memajukan. Silakan ditanggepin. Kalau kita sudah membahas tentang makna kematian, maka ini tidak lagi menjadi kamuflas. Apakah kita sudah siap dengan kematian yang datangnya itu pasti dan tidak diduga-duga? Bagaimana Anda mempersiapkan? Khawatir atau bahagia? Silakan. Ya lebih kepada pada akhirnya yang berada dalam persimpangan, ya mungkin mereka akan lebih, atau saya mungkin lebih akan kepada pasrah begitu ya, ataupun karena setelah belajar kan memang nggak cukup kita beriman sebetulnya, nggak cukup kita punya pengetahuan tentang ketuhanan, nggak cukup iman, nggak cukup percaya begitu. Jadi ya sekarang lebih ke mungkin ada jalan begitu ya, ada jalan untuk ke arah sana begitu. Lebih berdoa supaya ada jalan terbuka ke sana. Tetapi masalah kematian ya lebih ke pasrah sih. Ya baik, saya rasa sesi tanya jawab ke calon mu'alaf. Calon yang untuk mau menerima Islam tapi masih belum dapat hidayah, ya kita hanya bisa bantu doa ya, dan kami tetap istiqomah di jalur dakwah ini. Baik, kita sapa dulu, sudah ada kelihatannya debater ya, Pak Frans. Selamat sore Pak Frans dari Katolik. Alve, selamat sore. Saya sebut Saya naikkan, kenapa saya naikkan? Karena komentarnya itu ketika di multi kan minta permintaan tamu kan, Yesus is God, Yesus is God gitu. Makanya saya naikkan, berarti Kristen Katolik dari mungkin dia. Katolik beliau kelihatan. Iya, tapi kok langsung ngeloncat ya? Masa sih saya salah sapa gitu loh, salve langsung lompat dia. Oke, sekarang kita lanjut untuk David. Pit, pertanyaan yang sama, silakan ditanggapin yang sama, Pit. Sambil nunggu debater Kristen yang mau debat. Silakan, David. Ya cuma tadi penjelasan Bang Juma, kan Nabi Muhammad hidup di padang gurun ya. Kalau misalnya kehausan itu apa ada air di situ? Jadi maksudnya lagi bertanya, apakah Nabi Muhammad kalau haus ada air nggak di sana gitu? Iya. Lah, kan di Mekah ada sumur Zam-Zam. Oh ada. Wah ada. Wah, kurang literasi ini. Oke, silakan. Mungkin tanggapannya tadi setelah dikasih pencerahan oleh Bang Zuma, apa tanggapannya? Silakan. Bingung saya menanggapinnya tuh. Iya, sekiranya takut sama mamanya, kalau mati mau ngajak mamanya mati juga nggak? Saya bukan mengajari untuk tidak taat kepada orang tua, tapi kebanyakan kami yang mu'alaf ya, kami semakin diajari untuk menghormati orang tua meskipun berbeda keyakinan. Kami menunjukkan bahwa agama kami ini, Islam ini mengajarkan kami sebagai anak yang baik, anak yang tidak melawan orang tua. Tapi kalau orang tua sudah terlibat dalam keberagamaan, maka kami hanya luruskan saja. Dan selalu kami ajak untuk itu gini loh, itu gini loh. Kalau sudah ada debat ya udah kita minggir. Jadi ada kesan bahwa sopan santun itu dalam Islam. Bahkan kita selalu berdoa. Sinyal Kang itu. Yang berakma, Terus putus Kang itu.
Cek. Iya, waktu ada mobil lewat. Iya, saya ulangi lagi. Jadi di dalam Islam, orang yang mu'alaf, yang benar-benar sudah menyerahkan diri, pasrah kepada Allah, yang sudah menemukan kebenaran Islam, maka berdoa keluarga terdekatnya untuk diberikan hidayah. Itu doa yang utama kami. Nah, kalau Bro David sudah tahu kebenaran Islam tapi tidak ngajak orang tuanya dan masih malah ngikutin orang tuanya, maka apakah itu disebut dengan sayang kepada orang tua? Kan gitu. Kami aja yang tidak sekeluarga dengan teman-teman Kristen mendakwakan kebenaran Islam ini bukan tujuan lain, memang lillahi ta'ala. Keilmuan kami ini akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Itu. Jadi ilustrasinya adalah pada saat Bro David atau Bro Lee Min Ho sudah jatuh ke dalam bara api. Kami melihat, maka usaha kami hanya sebatas memberikan tongkat, mau diterima atau tidak. Dan kejadian itu Allah kami ini yang memberikan hak mutlak sebagai disebut hidayah. Itu sih. Jadi berdakwahnya kami tidak ada unsur paksaan, ya. Sebatas memperlihatkan kebenaran beragama Islam. Setelah kematian masih ada kemudian ada alam yang kita lalui, yaitu alam barzah. Alam kematian itu alam kubur. Kemudian masih ada lagi satu alam lagi disebut dengan alam kebangkitan atau padang mahsyar. Di situ ada yaumul hisab juga, baru ditentukan surga dan neraka. Itu dalam hal keimanan kami. Perjalanannya. Nah, sebelumnya kamu di alam kandungan, di alam rahim, tahu nggak? Kita sama-sama nggak tahu kan? Enggak. Dalam totalnya. Sinyal Kang Dito, sinyal. Ya, silakan mungkin diambil alih dulu sambil nunggu Gurunda ada tamunya dulu. Izin saya tambahkan sedikit ya. Monitor Bang Lee Min Ho, Bang David. Iya, silakan. Iya, apa yang disampaikan tadi Bang Dito itu sangat luar biasa ya. Jadi saya sepakat dengan itu. Nah, kita ambil contoh sederhana tentang Adam alaihi wassalam diturunkan ke muka bumi ini. Itu Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memberikan fasilitas seperti rumah yang mewah, tidak. Kemudian Allah tidak memfasilitasi pakaian yang mewah. Allah tidak memfasilitasi kendaraan yang mewah. Tapi apa kemudian yang difasilitasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Adam alaihi wassalam? Yang difasilitasi adalah sebuah konsep hidup. Itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 38. Qulna habitu minha jami'ah. Turunlah kalian ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, ketika sampai ke bumi maka ikutilah konsep hidup itu. Karena konsep hidup inilah yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya lanjutan ayat itu dikatakan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Karena dengan konsep hidup yang diajarkan oleh para nabi sehingga kita merasakan ya kedamaian, bertuhankan Tuhan yang benar, konsep hidup yang benar, dan kematian kita menjadi kematian yang benar pula. Nah, intinya di situ konsep hidup yang harus benar. Nah, setiap nabi dan rasul diutus ke muka bumi ini oleh Sang Pencipta alam semesta, dibekali dengan konsep hidup. Satu contoh, Nabi Musa alaihi wassalam dibekali dengan Taurat. Dibekali dengan Taurat, dan Taurat ini Islam, Kristen, dan Yahudi pun mengakui bahwa itu adalah sebuah konsep hidup yang harus diikuti oleh kaumnya. Supaya apa? Supaya mereka beragama yang benar, bertuhankan Tuhan yang benar. Lalu kemudian diutus, lalu kemudian diutus nabi-nabi lagi dan rasul seperti Nabi Isa alaihi wassalam yang disembah oleh Kristen. Sebenarnya membawa Injil sebagai konsep hidup.
membawa Injil sebagai konsep hidup. Kemudian diutus Rasulullah SAW membawa Al-Quran, membawa konsep hidup. Maka konsep hidup yang paling utama yang dibawakan oleh para nabi dan rasul itu adalah mengajak umatnya untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan. Sebagaimana dalam Markus 12:29, dengarlah wahai bangsa Israel, hukum yang terutama adalah Tuhan Allah kita itu Esa. Kalau Al-Quran secara universal, walaqad basna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah, tidaklah Allah mengutus nabi dan rasul kepada setiap umat ya kecuali mengajak manusia menyembah kepada Allah dan menjauhi tagut. Apa itu tagut? Tagut adalah bentuk sesembahan lain selain Allah. Ketika kemudian ya Fir'aun menjadikan dirinya Tuhan kepada bangsa Israel, maka diutuslah Musa menyampaikan Tuhan langit dan bumi yang benar. Siapa dia? Ketika kemudian Raja Namrud menjadikan Tuhan dirinya kepada suku Kan'an, maka diutuslah Ibrahim kepadanya menyampaikan Tuhan yang benar. Ya, ketika kemudian Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam dijadikan Tuhan oleh kaumnya, maka setelah itu diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membongkar semuanya itu. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu. Telah kafir orang yang mengatakan ya Allah itu satu dalam tiga, dan telah kafir orang yang mengatakan adalah Isa putra Maryam adalah Tuhan. Itulah tujuan para nabi diturunkan, membawa konsep hidup supaya apa? Supaya kita bertuhankan Tuhan yang benar, ya beragama yang benar, dan kematiannya orang-orang yang benar itu ya pasti tempat kembalinya adalah hidup yang kekal. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusannya. Begitu Bang Leminho dengan Bang David. Masya Allah. Ya, izin Ustadz Felix, kita sapa dulu ini yang baru masuk kayaknya. Ini kayaknya jualan Yesus ini. Garis keras itu. Ya, ikut Yesus hadiah surga. Wah, mantap ini. Selamat sore. Sore, shalom. Selamat sore. Ya, Toleransi. silakan. Ya, salam toleransi juga, Bang. Ini menarik ini, ikut Yesus hadiah surga. Ini janji, kepastian, atau seperti apa? Silakan, nanti mohon Gurunda langsung tanggapin ya. Tafadhol, silakan. Baik, terima kasih saudaraku, salam toleransi. Maksudnya saya memberikan narasi atau bagaimana? Saya bertanya atau gimana saudaraku? Sesuai dengan username Anda, ikut Yesus hadiah surga, tentang pemahaman yang Anda bawakan ini mohon bisa dipaparkan supaya dua orang yang di atas komal ini, David dan Leminho, kembali dengan kepercayaan Kristus, pengikut Kristusnya gitu. Silakan. Oke, baik, terima kasih kesempatan. Salam hormat buat semuanya. Berdasarkan username yang saya kasih, ikut Yesus hadiah surga. Karena memang itulah tujuan kedatangan Allah menjadi manusia, untuk memberikan keselamatan kekal kepada manusia yang berdosa. Karena Allah menjadi manusia dinamakan Yesus. Karena Allah, Yesus itu Allah itu sendiri. Dan ketika Allah menjadi manusia, sifat kealahan tidak pernah gugur, tidak pernah hilang darinya. Makanya Yesus mengatakan, aku berkuasa di bumi dan di surga, aku yang awal dan yang akhir. Kalau engkau percaya kepada aku, engkau tidak akan mati dalam dosamu. Ada kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Terima kasih. Monitor. Iya. Bang Suma belum monitor Kang Dito. Gurunda monitor. Ustaz Tata monitor, Ustaz. Ya, Ustaz Tata. Ustaz, Cak. Apa? Ya, monggo. Gantian dulu sama Bahasa apa? Bandeng. Ya. ya barusan pemaparan. Ya, silakan Ustaz.
Oke, saya tanggapi dulu karena Ustadz Tata kayaknya lagi sholat Kang Dito. Monitor Ustadz Tata, sholat Ustadz Tata. Ya, ya. Monitor, ada sampai deh. Oh ya. Apa ya, mau dialog tak? Atau mau apa? Ya, tadi dibawakan. Ya, silakan Prof. Tahan dulu Ustaz. Ya, Prof, Gurunda, monggo. saya ingin membahas satu istilah yang salah dimengerti selama ini, yaitu tentang jalan. Jadi Ian Wilson mengatakan bahwa kalau kita membaca Alkitab lalu kemudian menafsirkan sedemikian, maka kita telah salah menafsir. Sekarang tentang jalan lurus, jalan, ya, yang inilah yang dikatakan oleh mereka bahwa jalan itu adalah jalannya Yesus. Ya, padahal jalan ini ada di dalam Islam, dan Islam ini datang untuk meluruskan kembali jalan yang lurus yang kemudian dibelokkan oleh umat Kristiani. Jalan lurus atau jalan itu adalah nama golongan atau pengikut para nabi. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Yohanes, dan seterusnya. Ini yang jalan ini adalah semua nabi. Tetapi dalam pemahaman Kristen bahwa jalan itu adalah jalannya Yesus. Ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini adalah salah penafsiran daripada jalan itu sendiri. Kalau kita melihat di dalam Islam, di dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini umat Kristiani langsung berhenti saja sampai di situ. Sementara kita bertanya, yang manakah jalan yang lurus itu? Maka dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, jalannya para nabi. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa jalan itu adalah jalannya Yesus dan jalan Yesus ini adalah jalan Yesus palsu, ini yang celaka. Jadi dikatakan bahwa akulah jalan ini harus menjadi Kristen, itu salah besar, ya, karena jalan ini adalah, makanya di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya mereka yang sesat, yang dimurkai, yaitu Yahudi, dan bukan jalan mereka yang sesat, yaitu Kristen. Dengan demikian, ini dijelaskan pula di dalam buku Ian Wilson, Jesus Alive, bahwa gereja tidak paham jalan lurus. Jadi ajaran Yesus. Jadi kalau jalan lurus yang dijelaskan oleh Kristen itu salah, karena mereka hanya mengakui bahwa satu-satunya jalan yang lurus adalah jalan Yesus, padahal semua nabi itu adalah jalan. Agamanya Yesus, agamanya Yohanes Pembaptis, agamanya Zakaria, dan seterusnya. For Peter, James, and the other follower of the way, as they call particular brand of Judaism. Jadi ini yang dikatakan jalan ini adalah jalan particular brand of Judaism, salah satu sekte daripada Judaism. Dan Yesus merupakan nabi terakhir dari Yahudi yang menjadi tunjukkan jalan ini. Oleh sebab itu, maka yang ditunjukkan bahwa jalan ini adalah jalan lurus, ini adalah semua nabi.
Jadi itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Boleh saya tanggapi sebentar? Oh silakan. Oke, makasih. Terima kasih narasinya Pak Sanihu, karena tadi ketika saya mendengarkan narasi Bapak yang mengatakan bahwa jalan yang dimaksud dalam Yohanes 14 ayat 6 adalah jalan para nabi, ya, maka kita melihat Yesus sendiri yang berkata akulah jalan. Nah, pertanyaan saya, di mana data yang menunjukkan bahwa para nabi itu juga jalan? Ada nabi siapa yang pernah mengatakan akulah jalan? Boleh disampaikan kepada kita, Pak? Terima kasih. Ya. Jadi itu dijelaskan di dalam Al-Quran itu kan, Al-Quran mengatakan bahwa jalan lurus itu adalah jalannya orang-orang yang pernah diberi nikmat, itu jalannya para nabi. Itu. Enggak, maksud saya Pak, karena Bapak tadi bilang itu ketika Yesus mengatakan akulah jalan, itu kan Yesus merujuk kepada pribadi Yesus. Nah, maksud saya ada enggak nabi siapa yang pernah mengatakan akulah jalan? Ada Pak? Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, surah Yasin 3-4. Sesungguhnya kamu Muhammad merupakan salah satu rasul yang aku utus. Salah satu rasul itu berarti ada rasul-rasul lain termasuk Nabi Muhammad. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya inilah jalan yang lurus. Sudah ya? Ada ya? Silakan. Ada yang bagaimana, sudah puas dengan itu? Saya tetap kurang puas Pak. Sekali lagi iman Bapak. Boleh saya tanggapi sedikit? Silakan Ustaz Tahta. Maksud saya begini. Masuk. Izin saya sedikit Ustaz Arif ya. Oh iya, baik silakan. Gitu. Oke. Iya, tadi saya hanya menambahkan sedikit dari Pak Profesor mengatakan bahwa seluruh nabi dan rasul adalah jalan. Karena seiring dengan itu dalam Bible mengatakan aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi betul. Ya, nabi dan rasul adalah jalan, ya, jalan kepada Allah bagi kaumnya. Nah, dalam Al-Qur'an diterangkan innahasihi sabili. Ini dalam Al-Quran secara eksplisit dijelaskan innahasihi sabili. Inilah jalan yang lurus. Bahkan Allah mengatakan wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan yang lain. Kenapa? Wala tatafarraqum bikum am sabili. Kalau kalian mengikuti jalan yang lain selain jalan yang aku tunjukkan, jalan yang lurus, maka kalian pasti akan tersesat. Itu sudah divalidasi dalam Al-Quran. Nah, makanya Rasulullah diutus. Apa kata Rasulullah SAW? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi min hasil ummah. Dan barang siapa yang aku diutus di atasnya, lalu mereka tidak mengikuti jalan yang aku tempuh, baik itu Yahudi wan Nasara, summa yamutu walam yu'min billazi ursiltu billakana min ashabinar. Tidak ada tempat baginya kecuali neraka jahanam. Ini Rasulullah mengatakan, saya ulangi, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi min hasil ummah, Yahudi wan Nasara, summa yamutu walam yu'min billazi ursiltu billakana min ashabinar. Barang siapa yang aku diutus di atasnya, ya, baik itu Yahudi dan Nasrani, apabila dia tidak mengikuti jalan yang aku tempuh, maka tidak ada tempat baginya kecuali neraka jahanam. Maka ditunjuklah dalam Al-Quran innahasihi sabili, inilah jalan yang lurus. Makanya Yesus berkata kepada kaumnya, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kenapa? Bangsa Israel tidak akan pernah mengenal Tuhannya. Bangsa Israel tidak mengenal siapa pencipta alam semesta sebagaimana Kejadian 1:1 tanpa melalui Yesus sebagai utusan. Begitu pula dengan Nabi Nuh diutus untuk apa? Untuk memperkenalkan siapa Tuhan pencipta alam semesta. Ya, jadi doktrin bahwasanya Allah turun memperkenalkan dirinya itulah doktrin sesat. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala mengirim utusannya untuk apa? Untuk memperkenalkan siapa Tuhan pencipta alam semesta. Karena kalau Allah turun dia menyangkal firman-Nya sendiri. Apa yang disangkal? Yohanes 5:37. Rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. 1 Timotius 16:6. Allah itu tidak takluk dengan maut, bersemayam dalam terang. Rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Begitu saudara-saudara, ya. Lanjut. Ya. Jadi maaf, boleh saya masuk sebentar? Yang saya persoalkan adalah kan Tuhan Yesus mengatakan sendiri, akulah jalan. Nah, maksudku pernah ndak ada kalimat yang eksplisit